Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika kita melihat sekilas potret sejarah Indonesia, tak pernah terlepas dari pengaruh agama-agama besar yang masuk ke dalam Nusantara. Nah, kali ini kami dari kelompok 3 ingin membahas secara singkat mengenai pengaruh agama Buddha di Nusantara. Pembahasan yang akan kita kaji kali ini mengenai pengaruhnya di berbagai bidang seperti bidang arsitektur, kemudian bidang agama, kemudian bidang bahasa dan aksara, bidang politik, bidang seni dan tari, dan bidang pendidikan. Kelompok 3 sendiri beranggotakan Syifa Malihatul Zahra, Nabila Tasya Rahmania, Amalia Fadila Zarkasi Silva, Zulfa Kurota Ayun, Elvi Nur Hasana, Vera Kaptiningsi, Rahmalia Alfianita Almahi, Desi Adistia, Yulia Eka Wardani, dan terakhir Muhammad Lutfi Muzaki. Slide selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Zulfa Kurota Ayun untuk menyampaikan materi tersebut. Sejarah agama Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama sehingga beliau lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini terdiri atas yang pertama Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup, yang kedua Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar pemberian pelajaran, dan yang ketiga Abhidharma Pitaka yang berisi falsafah agama. Setiap penganut Buddha dituntut menjalankan Tridharma atau 3 kebaktian. Selanjutnya, pengaruh agama Buddha di Indonesia. Yang pertama, pengaruh agama Buddha dalam bidang arsitektur. Tradisi megalitikum peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa punden berundak juga diyakini telah berakulturasi dengan ilmu arsitektur yang berasal dari India karena terdapat perpaduan dalam gaya arsitektur pembangunan candi di Nusantara. Lalu contoh dari Candi Buddha sendiri, yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lalu ada Candi Kalasan yang terletak di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan Candi Muara Takus yang terletak di Provinsi Riau. Selanjutnya pada bidang agama. Berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sebelum masuk pengaruh India, kepercayaan yang berkembang di Indonesia masih bersifat animisme dan dinamisme. Masyarakat pada saat itu masih melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan kekuatan-kekuatan benda-benda pusaka tertentu, serta kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan alam. Nah, pengaruh agama Buddha di Indonesia setelah bidang agama ada dari bidang bahasa dan aksara. Dari segi bahasa, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada Aman Kejayaan Kerajaan Kediri. Karya sastra itu antara lain yang pertama, Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa yang disusun pada masa pemerintahan Erlangga. Yang kedua ada Bharatayuddha, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, disusun pada Aman Kerajaan Kediri. Yang ketiga ada Gatot Kaca Sraya, karya Empu Panuluh, disusun pada Aman Kerajaan Kediri. Selanjutnya ada Arjuna Wijaya dan Sutasoma, karya Empu Tantular yang disusun pada Aman Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, disusun pada Aman Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, Wreta Sancaya dan Lobdaka,
karya Empu Tanakung yang disusun pada aman Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada pada bidang politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan yang diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal yang berupa seorang raja. Bidang seni dan tari. Pertama, dalam bidang seni tari, pengaruh Hindu-Buddha dapat kita lihat pada relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Jenis tarian yang digambarkan dalam relief yaitu tarian perang, ganding, bungkuk, dan tari topeng. Selain tarian, alat musik juga digambarkan dalam relief candi, misalnya gambang, saron, gendang, kenong, kecer, seruling, dan gong. Yang kedua, dalam seni pertunjukan, bentuk pengaruh Hindu-Buddha yang bisa kita lihat sampai sekarang yaitu kesenian wayang, baik itu wayang golek, wayang kulit, dan wayang orang. Yang ketiga, sedangkan dalam seni relief, pengaruh Hindu-Buddha menghasilkan seni pahat. Seni pahat tersebut berupa pahatan-pahatan yang ada pada relief candi. Misalnya hiasan relief yang ada pada Candi Prambanan, menggambarkan kisah. Selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yaitu lahirnya lembaga-lembaga pendidikan. Walaupun lembaga pendidikan yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya mempelajari satu bidang saja atau keagamaan, namun lembaga pendidikan yang lahir pada masa Hindu-Buddha ini menjadi cikal bakal bagi lahirnya berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah berkembang yaitu yang pertama dalam catatan perjalanan Ithik atau pendeta dari Cina, ia pernah singgah di Sriwijaya. Di Sriwijaya, Ithik melihat bahwa pendidikan agama Buddha telah berkembang dengan pesat, sehingga dia memutuskan untuk menetap di Sriwijaya selama beberapa bulan dan menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha. Berita Ithik tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama Buddha di Sriwijaya sudah maju. Yang kedua, yaitu pada prasasti Turun Hyang, yaitu prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga menyebutkan tentang pembuatan Sriwijaya Asrama. Sriwijaya Asrama adalah suatu tempat yang digunakan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran keagamaan. Baiklah teman-teman, itulah ulasan singkat mengenai materi pengaruh persebaran agama Buddha di wilayah Nusantara. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membawa hikmah dan juga menambah wawasan kita akan sejarah tentang wilayah Indonesia. Nah, pada bagian akhir ini kami ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga semoga materi ini membawa manfaat kepada kita semua ya, amin ya robbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwaffiq ila